Namaku Laraswati, tapi orang-orang biasa memanggilku Ibu Laras atau Madam Laraswati. Usiaku 36 tahun. Janda, pemilik 15 properti di pusat kota, 3 hotel bintang 5, dan 1 perusahaan pengelola investasi yang nilainya, entahlah, aku bahkan tak pernah menghitungnya sendiri. Sejak Dimas suamiku pergi untuk selamanya 2 tahun lalu. Hidupku seperti layar kosong, rapat, makan malam formal, rapat lagi, dan tidur dalam keheningan. Pagi itu aku duduk di meja makan sendirian, dikelilingi hiasan bunga, segar, dan kaca kristal. Tapi tidak ada suara selain gemericik air dari air mancur dalam rumah. Tiara, asisten pribadiku, masuk dengan laporan bisnis di tangannya. Ia wanita muda cekatan, lebih seperti adik sendiri. Jadwal ibu hari ini padat, tapi jam makan siang kosong. Ingin saya siapkan makan di rumah seperti biasa? Aku terdiam sejenak. Tidak, Tiara. Hari ini aku ingin keluar. Tapi jangan siapkan mobil, aku naik taksi online saja. Ia menatapku heran, tapi tak berani bertanya lebih jauh. Ia tahu kalau aku sudah memakai nada seperti itu, artinya aku tak ingin dijawab. Aku mengenakan blouse longgar, celana kulot sederhana, dan topi lebar. Kupilih sepatu flat yang jarang kupakai, dan rasanya nyaman. Tujuanku tidak jelas, aku hanya ingin berjalan, menyusuri jalanan kota yang biasanya hanya kulihat dari balik kaca mobil. Aku ingin mencium aroma jalanan, mendengar suara tawa ibu-ibu penjual sayur, melihat anak-anak sekolah berseragam. Semua yang dulu terasa dekat, kini terasa asing. Sampai aku tiba di sebuah warteg kecil di pinggiran pasar. Di sana kulihat lelaki sederhana, dengan celemek lusuh, mengangkat nampan berisi piring-piring kotor. Wajahnya biasa saja. Entah kenapa, aku masuk duduk, dan memesan nasi telur dadar dengan sambal teri. Ketika ia menyajikan piringku, aku mencuri pandang padanya. Dia tak tahu siapa aku, tapi tatapannya menyelamatkanku dari sepi. Untuk pertama kalinya sejak Dimas tiada, aku merasa hidup. Dan aku tahu, aku akan kembali ke warteg itu. Besok, lusa, entah sampai kapan. Dan ternyata, aku kembali esoknya, lebih cepat dari yang kusangka. Langit masih abu-abu ketika aku turun dari taksi online, mengenakan baju sederhana dan kacamata hitam yang kubeli di kios kaki 5. Tak ada yang mengenaliku sebagai Laraswati, janda kaya yang wajahnya pernah muncul di sampul majalah bisnis. Hari ini, aku bukan siapa-siapa, dan anehnya, aku justru merasa lega. Warung itu belum ramai, hanya ada 2 orang pelanggan. Aroma tumis kangkung dan sambal tomat menyambutku seperti teman lama. Dan dia sudah ada di sana. Namanya Bima. Masih dengan senyum itu, senyum yang kemarin berhasil menyentuh sesuatu di dalam hatiku yang sudah lama mati rasa. Wah, Mbak datang lagi. Apa masakan kami cocok, Mbak? Tanyanya ramah. Aku tersenyum kecil. Sambalnya sangat cocok, Mas. Ngangenin. Ia tertawa, dan entah kenapa, suaranya menenangkan. Aku pesan yang kemarin lagi ya, kataku sambil duduk di pojok yang sama. Bima mengangguk, lalu berlalu ke dapur. Dari caranya menatap piring, menyapa pelanggan, dan menyeka meja dengan sabar, ada hal yang jauh lebih mahal dari segalanya, yaitu ketulusan. Saat ia kembali ke mejaku, aku iseng bertanya, "Mas Bima, itu nama asli?" Bima sedikit heran tapi tersenyum. Iya, nama asli, bukan samaran. Kenapa, Mbak? Aku nyaris ingin tertawa, lucu. Karena aku sedang bertanya tentang keaslian nama, padahal aku sendiri sedang menyamar. Aku ingin berkata, namaku Laraswati. Aku pemilik hotel bintang 5 di kota ini. Tapi yang keluar dari mulutku hanyalah, saya Rara, mantan karyawan hotel. Sekarang, lagi cari kerja. Bima tak menatapku dengan rasa kasihan. Ia hanya mengangguk penuh hormat. Oh ya? Wah, semoga cepat dapat yang cocok ya, Mbak. Obrolan itu mungkin tak berarti banyak baginya. Tapi bagiku, kalimat itu seperti pelukan di hari hujan. Aku pulang sore itu dengan senyum di wajah. Bukan karena sambalnya yang enak, tapi karena hatiku hangat untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Pagi itu, aku bangun dengan dada sesak. Parasan aneh. Bahagia sekaligus takut. Bahagia karena tahu aku akan melihat Bima lagi. Perasaanku padanya makin dalam, padahal aku berdiri di atas kebohongan yang rapuh. Aku mengenakan kemeja putih polos dan celana jeans. Riasanku sangat tipis.
Kali ini aku bahkan menumpang ojek, bukan taksi. Hanya agar aku bisa merasa seperti orang biasa. Saat tiba di warteg, suasananya mulai ramai. Beberapa pelanggan sudah duduk dengan piring penuh sayur dan nasi. Tapi mataku hanya mencari satu orang. Dan dia ada di sana. Di balik etalase kaca, sedang menata lauk dengan senyum yang sama. Senyum itu, entah bagaimana, telah menjadi candu. Ketika matanya menangkap sosokku, ia menyapa lebih dulu. Mbak Rara, datangnya telat nih hari ini. Katanya sambil tertawa kecil. Aku pura-pura tertawa. Iya mas, macet. Kami berbincang lebih banyak hari ini. Bima bercerita tentang ibunya yang sedang sakit flu dan tentang adiknya yang sedang cari kerja di luar kota. Aku menyimak semuanya, bukan karena sopan, tapi karena aku sungguh ingin tahu, ingin lebih mengenal lelaki yang tanpa sadar sudah menyalakan lilin kecil di hatiku yang gelap begitu lama. Aku tuh dulu pengen kuliah, Mbak. Tapi ya, keadaan. Akhirnya ya bantu ibu jaga warteg. Tapi nggak nyesel sih, makanannya bisa bikin orang kenyang dan senang. Itu sudah cukup. Kalimatnya membuat mataku panas. Ada sesuatu tentang kesederhanaan yang tulus, yang membuat duniaku yang gemerlap terasa kosong. Tapi kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Saat aku melangkah keluar dari warteg, kulihat dua pria berjas gelap, berdiri di seberang jalan. Mereka bukan wartawan, mereka adalah anak buah Riko, saingan bisnis lamaku, yang pernah mencoba menjatuhkanku dalam perang investasi bertahun lalu. Salah satu dari mereka menatapku lama, lalu meraih ponselnya, dan memotretku diam-diam. Buru-buru kupalingkan wajah, lalu berjalan cepat ke arah ojek yang sudah menungguku. Tapi di dalam hati, aku tahu, kebohonganku tak akan lama lagi bertahan. Ketika sampai di rumah, Tiara sudah menungguku dengan ekspresi tegang. Ibu, ada yang memotret ibu di warteg tadi. Foto itu sudah beredar di grup bisnis internal. Aku menelan ludah. Apa yang mereka bilang? Belum jelas, tapi mereka bertanya-tanya, mengapa ibu berada di tempat seperti itu? Beberapa mengira ibu menyamar. Ada yang bilang ibu stres, dan ada yang bilang ini bisa dimanfaatkan untuk menjatuhkan citra ibu sebagai pemimpin utama PT Laras Group. Jantungku berdegup tak karuan. Aku hanya ingin mencicipi hidup yang sederhana. Aku hanya ingin melihat senyum itu, tanpa beban, tanpa pangkat, tanpa gelar. Tapi dunia tidak sesederhana itu. Dan mungkin, aku salah memilih cara untuk mencari kebahagiaan. Malam itu aku menatap langit dari balkon rumah. Jauh di sana, lampu warteg itu mungkin masih menyala. Tapi aku tak yakin, apakah aku masih punya keberanian untuk datang lagi esok hari. Dan, benar saja, keesokan harinya, aku hanya duduk di depan jendela kamar, memandangi langit yang mendung, sambil memegang ponsel tanpa berani memesan ojek. Warung itu hanya berjarak 30 menit dari rumahku. Tapi hari ini, jaraknya terasa seperti dunia yang berbeda. Dunia yang tak lagi aman untuk kutapaki. Kepalaku penuh dengan suara-suara, gosip di grup bisnis, bisikan investor, kecurigaan media. Mereka tak tahu bahwa yang mereka ributkan bukanlah tentang skandal atau kelalaian, tapi tentang seorang wanita kesepian yang hanya ingin merasa dicintai tanpa pamrih. Tiara masuk ke kamar dengan wajah gelisah. Ia membawa selembar cetakan artikel dari portal gosip digital. Mengapa janda kaya pemilik jaringan restoran fine dining terlihat makan di warteg pinggir pasar? Sumber kami mengaku melihatnya datang lebih dari sekali. Aku membaca setiap kata seperti sembilu. Mereka menggunting hidupku tanpa tahu luka yang kutanggung. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Tiara pelan. Bilang ke mereka bahwa aku butuh waktu. Jangan jawab media. Jangan balas siapapun. Kalau Riko memanfaatkan ini, biar saja. Aku lelah terus hidup, seolah harus sempurna setiap waktu. Tapi dalam hati kecilku, aku ketakutan. Ketika malam tiba, aku tak bisa menahan diri. Aku membuka media sosial Bima. Akunnya sangat sederhana, hanya foto warteg, makanan, dan sekali-kali unggahan lucu tentang kucing. Tapi, ada satu foto yang baru diunggah hari ini. Foto eteles warteg, dengan caption, "Hari ini sepi." Biasanya ada pelanggan yang suka pesan telur, dadar sambal teri. Hatiku seperti diremas. Itu aku, itu tentangku. Kupandangi layar itu lama. Jari-jariku hampir mengetik pesan. Tapi kemudian, kututup aplikasinya.
Karena aku tahu, kalau aku bicara sekarang, aku takkan bisa menyembunyikan apapun lagi. Aku hanya bisa berdoa dalam diam, agar ia tak membaca berita. Agar ia tetap melihatku sebagai Rara, bukan janda kaya pemilik perusahaan, bukan sosok yang pura-pura jadi orang biasa. Pagi itu Tiara masuk ke ruang kerja dengan wajah kelabu. Ia tak bicara, hanya menyodorkan ponselnya padaku. Dan di layar, kutemukan sebuah komentar dari seseorang di postingan Bima. "Mas, cewek yang sering makan di warteg itu bukan orang biasa. Dia co hotel terkenal. Lagi rame di berita loh," katanya menyamar segala. Aku membeku. Aku berdiri dengan langkah goyah, berjalan ke arah jendela dan bertanya pada diri sendiri, apa aku sudah terlalu jauh untuk bisa kembali? Pertanyaan itu menggantung di udara, menekan dadaku seperti beban yang tak kasat mata. Aku duduk diam selama berjam-jam, menatap kosong ke layar laptop yang terbuka, tapi tak membaca apapun. Suara klakson dari luar, desahan angin dari jendela, bahkan detik jam dinding. Semuanya terdengar seperti gema dari dunia yang terasa semakin menjauh dariku. Aku ingin kembali ke warteg itu, ingin melihat senyum itu sekali lagi. Tapi, bisakah aku datang setelah semua ini? Setelah nama asliku tercabik di kolom komentar, setelah penyamaranku menjadi bahan perbincangan publik, nama yang tak lagi sama, Rara dan Laras. Sekarang, keduanya mulai bertabrakan. Tiara masuk ke ruang kerja dengan ekspresi yang tak biasa. "Ibu, Bima kirim pesan." Jantungku nyaris berhenti. Tiara menyerahkan ponselnya padaku. Sebuah pesan singkat dari nomor asing. Saya tidak tahu harus bicara apa, tapi kalau ini benar, saya harap semua yang Mbak Rara tunjukkan di warteg, bukan sandiwara. Aku membaca pesan itu berulang-ulang, berharap maknanya berubah. Tapi tidak, di sana ada luka, ada bingung, ada kecewa yang ditahan. Dan itu semua karena akulah penyebabnya. "Ibu, mungkin ini waktunya untuk jujur atau pergi." Aku menunduk. Pilihan yang kutunda-tunda kini menyeruak di hadapanku seperti tebing curam. Mengakui semuanya dan mungkin kehilangan dia, atau kabur dan kehilangan diri sendiri. Sore itu aku mengambil keputusan. Ku buka lemari, memilih gaun sederhana dan syal abu-abu. Tak ada topi, tak ada penyamaran. Jika hari ini aku datang ke warteg, maka aku akan datang sebagai diriku sendiri, Laraswati. Mobilku melaju pelan melewati deretan kios dan becak tua. Ketika sampai di depan warteg itu, aku menatap pintunya dari balik kaca jendela mobil. Tapi sebelum aku sempat turun, kulihat dia keluar dari dalam warteg. "Bima." Ia berjalan cepat, membawa ransel kecil di punggung. Ia tak menoleh ke arahku. Wajahnya dingin, penuh tekad. Dan aku hanya bisa menatap dari kejauhan. Ketika lelaki yang kusukai itu berjalan menjauh, sopirku menatapku dari kaca tengah. "Ibu, kita tunggu atau pulang?" Aku menjawab dengan suara pelan. "Pulang." Karena aku tahu, hari ini bukan hari untuk bicara. Hari ini adalah hari kehilangan. Malam harinya, ketika aku menatap langit dari balkon, aku sadar, yang pergi tak pernah sungguh menghilang. Ia menetap di tempat yang tak bisa dijangkau tangan. Di dalam dada, di antara jeda napas, di balik setiap kenangan kecil yang menolak padam. Nama Bima terngiang di kepalaku, seperti bisikan yang tak kunjung reda. Aku melihat bayangannya di meja makan warteg, semuanya membentuk wajah seorang lelaki yang tidak akan mudah kulepaskan. Dan lebih dari itu, aku tak ingin melepaskannya. Namun, bagaimana bisa aku memperjuangkan seseorang yang mungkin kini merasa dirinya hanya bahan mainan wanita dari dunia lain? Seorang lelaki sederhana yang mungkin sedang merasa dikhianati, diremehkan, dan dikhianati oleh wanita yang ia kira sama sederhananya. Pagi itu, aku tidak pergi ke kantor. Aku juga tidak ke warteg. Aku hanya duduk di ruang baca, membuka laptop, dan mencari satu nama, Bima Adiwijaya. Butuh waktu, tapi akhirnya aku temukan. Ia mendaftar sebagai pekerja lepas pengantar logistik di sebuah layanan distribusi kecil di kota sebelah. Pergi, benar-benar pergi dari kota ini. Tanganku gemetar menutup layar laptop. Dunia seakan berhenti sesaat. "Tiara, aku sudah kehilangannya," ucapku lirih. Tiara duduk di sampingku, menggenggam tanganku pelan. "Belum. Tapi kalau ibu tidak berbuat apa-apa, mungkin iya." Aku menarik napas panjang. Aku
Wanita yang bisa menandatangani akuisisi triliunan rupiah dalam sekali rapat. Ternyata begitu kecil di hadapan perasaan sendiri. Hari itu, aku pergi ke warteg, bukan untuk bertemu Bima, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal. Ibu Bima menyambutku dengan tatapan heran, namun ramah. Kok tumben? Mbak Rara datangnya sore. Aku hanya tersenyum. Mas Bima nggak di sini ya, Bu? Senyumnya surut perlahan. Enggak, Mbak. Dia mendadak pergi. 2 hari lalu, nggak bilang ke siapa-siapa, cuma ninggalin surat. Jantungku berdetak cepat. Ia masuk ke dalam dan kembali membawa selembar kertas kecil yang sudah sedikit terlipat. Ibu, aku harus pergi. Bukan karena marah, tapi karena aku butuh waktu. Ada hal yang tidak aku mengerti, dan aku takut kalau aku tetap tinggal, aku akan menyakiti orang lain karena kekecewaan sendiri. Warteg ini tetap rumah, tapi aku belum bisa pulang. Aku menggenggam surat itu erat, menahan air mata yang nyaris tumpah. Bima tidak sepenuhnya marah, ia hanya terluka dan mungkin masih berharap. Hari mulai gelap saat aku meninggalkan warteg, tapi hatiku justru mulai menyala pelan-pelan. Tidak dengan cahaya kemenangan, tapi dengan nyala tekad. Aku tak akan membiarkan dia pergi tanpa tahu siapa aku sebenarnya, dan siapa aku ketika bersamanya. Karena aku sadar sekarang yang kubutuhkan bukan lagi tempat untuk sembunyi, tapi tempat untuk berjuang. Dan satu-satunya tempat untuk berjuang adalah tempat di mana ia berada sekarang. Hari itu aku tidak ke kantor. Aku tidak mengangkat telepon dari investor, tidak menjawab email, tidak juga membuka laporan keuangan. Dunia yang biasa ku genggam, kini sengaja ku lepaskan, demi satu hal yang tak bisa ku beli, yaitu kesempatan kedua. Tiara awalnya menatapku seakan aku sudah gila. Ibu mau ke kota itu. Aku hanya mengangguk. Ia menarik napas berat. Saya ikut. Tidak, Tiara. Kali ini, aku harus sendiri. Aku tidak bisa membawa sisa-sisa dunia lamaku ke tempat di mana aku ingin memulai yang baru. 1 koper kecil, 1 hati yang setengah hancur. Tujuanku sebuah kota kecil di pinggiran provinsi, tempat Bima mendaftar sebagai pekerja lepas distribusi barang. Kota yang tidak tercantum di peta perjalanan bisnis manapun. Kota yang tidak mengenal siapa itu Laraswati. Perjalanan 2 jam terasa seperti 2 tahun. Sepanjang jalan, aku memandangi keluar jendela mobil sewaan, membayangkan kemungkinan terburuk, bahwa aku akan tiba, dan dia tak ada di sana. Bahwa dia tak ingin melihatku, bahwa segalanya sudah terlambat. Tapi aku tetap melangkah. Setibanya di kota itu, aku menyewa penginapan kecil di dekat pasar tradisional. Tempatnya sederhana, hangat dan sunyi. Tak ada suara klakson, tak ada lift kaca, tak ada ketergesaan seperti di dunia yang biasa ku tinggali, dan aku menyukainya. Keesokan paginya, aku mendatangi kantor distribusi tempat Bima tercatat sebagai pekerja. Dengan ragu aku bertanya pada petugas di resepsionis. Permisi, apa benar ada karyawan bernama Bima Adi Wijaya? Petugas itu tersenyum, ramah, tapi bingung. Oh, Mas Bima? Ada. Tapi hari ini, dia ambil rute keluar kota. Biasanya, pulangnya sore. Aku menunggu. Di halte, di bangku taman, di warung kopi kecil yang ada di pinggir jalan, sambil memesan teh. Waktu berjalan lambat, langit berubah warna, dan aku mulai bertanya-tanya, apa yang akan kukatakan ketika bertemu? Bahwa aku menyamar? Bahwa aku jatuh cinta dalam penyamaran itu? Bahwa aku adalah seseorang yang bahkan tak lagi tahu siapa dirinya saat tidak berdandan dengan nama besar? Matahari mulai tenggelam saat aku hendak menyerah. Aku melihatnya, berjalan pelan, sambil mendorong troli besar berisi paket kardus. Hatiku berdetak begitu keras, hingga aku yakin orang-orang bisa mendengarnya. Aku berdiri, langkahku menuju ke arahnya. Tapi, ia belum melihatku. Aku menunggu hingga ia melewati persimpangan jalan, dan berhenti tepat di bawah lampu jalan. Dan saat itulah, ia mengangkat wajahnya. Mata kami bertemu, aku bisa melihat keterkejutan di wajahnya. Tapi tak ada kata, hanya diam yang menggantung, hening, yang penuh makna. Jarak 3 meter di antara kami, terasa seperti jurang yang dalam. Bima, aku datang untuk menjelaskan segalanya. Ia menatapku lama, lalu perlahan, ia berkata. Menjelaskan apa? Kalimat itu menggantung di udara,
seperti awan gelap yang tak kunjung hujan. Lidahku keluh. Rasanya semua kata yang sudah kususun di kepala runtuh seketika. Aku ingin bilang aku rindu. Aku ingin bilang aku datang bukan karena takut kehilangan. Tapi, bibirku tak mampu merangkai semuanya sekaligus. Akhirnya aku dengar suaraku sendiri. Aku butuh waktu. Butuh waktu untuk mengerti diriku sendiri. Untuk berani muncul sebagai aku yang sebenarnya. Aku datang, karena aku tahu, kalau aku tunggu lebih lama, mungkin kamu akan benar-benar hilang. Bima menunduk. Kamu tahu rasanya, ketika aku lihat berita itu? Rasanya seperti duduk di atas perahu kecil, lalu sadar, ternyata samudra yang selama ini ku percaya tenang, menyimpan ombak yang diam-diam menggulung. Aku menahan napas, tak berani menyela. Aku nggak marah kamu kaya. Aku nggak peduli kamu siapa. Kamu menyembunyikan banyak hal, padahal aku sudah mulai percaya kamu nyata. Air mataku jatuh, pelan. Aku ingin memeluknya, ingin mengatakan bahwa aku tak berpura-pura mencintainya. Aku hanya takut dia akan mundur seperti semua orang yang tahu siapa aku. Takut menjadi wanita yang dicintai karena uang. Aku salah. Aku terlalu sibuk membentengi diri, sampai aku lupa caranya membuka pintu. Ia hanya menatapku dalam, seakan mencoba mencari Rara di balik Laraswati. Dan mungkin, ia belum menemukannya hari ini. Akhirnya ia hanya berkata, Aku nggak bisa jawab sekarang. Aku butuh waktu. Mungkin maaf bukan hal yang bisa diberikan hari ini. Aku mengangguk. Air mataku tak bisa kucegah lagi. Kalau kamu butuh waktu, aku akan menunggu. Tapi bukan sebagai Laraswati, dan bukan dengan penyamaran lagi. Aku akan tinggal di kota ini sementara waktu, sampai kamu siap, atau sampai aku tahu, kamu benar-benar tak ingin melihatku lagi. Bima terdiam. Ia tak menjanjikan apapun, tapi juga tak pergi. Dan kadang, diam seperti itu, lebih menyakitkan daripada penolakan. Aku berjalan menjauh dengan langkah berat, tapi di dalam hati, aku tahu, ini bukan akhir, ini adalah awal perjuangan sebenarnya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Pagi-pagi aku bangun tanpa alarm, tanpa jadwal rapat. Hanya ada udara dingin, kota kecil, suara ayam di kejauhan, dan aroma teh dari penginapan sederhana tempatku tinggal. Aku tetap di sini, seperti janji yang tak kuucapkan keras-keras, tapi kutegaskan lewat kehadiranku. Aku mulai menyibukkan diri, membantu ibu pemilik penginapan menyapu halaman, membawakan belanjaannya dari pasar, bahkan kadang membantu menjaga warung kecil di ujung jalan. Tidak ada yang tahu siapa aku, dan aku tak ingin mereka tahu. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa utuh tanpa gelar, dan hanya satu nama yang kupegang sekarang, Rara. Tapi di balik semua itu, aku tetap mencari jejak Bima. Dan saat malam datang, ketika lampu jalan mulai menyala, dan kota ini tenggelam dalam sepi, aku duduk di teras penginapan sambil menatap langit. Berharap ia lewat. Berharap ia mengetuk pintu. Berharap ia mengirim pesan. Atau bahkan, hanya menulis sepatah kata di kertas kecil seperti dulu. Tapi tidak. Yang datang hanya dingin, dan sunyi yang tak bisa kuhindari. Sampai suatu malam, pemilik penginapan masuk ke kamarku, sambil membawa sepucuk surat. Tidak ada nama pengirim di luar. Tanganku gemetar saat menerimanya. Perlahan ku buka. Aku lihat kamu tadi bantu ibu Tatik dorong gerobak sayur. Kamu nggak berubah, tapi aku masih belum tahu. Apa aku yang berubah? Atau hatiku yang belum sembuh? Kamu tetap di sini. Dan aku lihat itu. Air mataku jatuh satu persatu. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya diam itu bersuara. Dan kini, aku tahu, ia belum membuka pintunya. Tapi ia mulai mengintip dari balik jendela. Dan bagi hatiku yang sudah lama beku, itu lebih dari cukup untuk bertahan. Beberapa hari setelah surat kecil dari Bima aku terima, aku mulai melihat perubahan. Ia lewat di depan warung kopi, tempatku biasa duduk, tak lagi menunduk seperti dulu. Tak juga tersenyum, tapi ia melihatku. Sampai suatu sore, saat aku sedang membantu ibu Tatik membersihkan rak-rak jualannya, ponselku berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Aku hampir mengabaikannya. Bu Laras, saya Mario, dari kantor pusat. Maaf mengganggu, tapi ini genting. Darahku langsung dingin. Ada apa?
kita diserang dari dalam. Salah satu investor besar memutuskan keluar, dan Rico mengajukan gugatan. Katanya, ibu tidak lagi memenuhi kelayakan sebagai pemimpin, karena kesehatan mental terganggu, akibat kehidupan ganda. Berita-berita itu, Bu. Semua jadi alat mereka sekarang. Semua tim menunggu keputusan ibu. Apa ibu akan kembali ke kantor? Atau menyerahkan kursi pimpinan? Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam pondasi baru yang coba kubangun. Dalam sekejap, dunia lamaku yang selama ini kutinggalkan menarikku kembali dengan kuku-kukunya. Malamnya, aku termenung di beranda penginapan. Hatiku bercabang. Kembali berarti meninggalkan Bima. Tapi tinggal berarti membiarkan kerja keras bertahun-tahun dirampas tanpa perlawanan. Aku ingin membela diriku. Aku ingin membela cinta ini. Tapi, aku tidak bisa memilih keduanya sekaligus. Dan itu menyakitkan lebih dari apapun. Saat aku tengah larut dalam kegundahan, suara langkah mendekat. Aku menoleh. Bima berdiri di sisi pagar, hanya beberapa meter dari tempatku duduk. Aku dengar. Kamu dicari-cari. Katanya pelan. Aku mengangguk. Nyaris tak bisa bicara. Duniaku sedang berantakan. Dan kamu masih di sini? Karena dunia itu sudah membuatku lupa rasanya jadi manusia. Tapi kamu mengingatkanku. Aku nggak tahu harus marah atau kagum. Tapi kalau kamu pergi kali ini, tolong bilang baik-baik. Air mataku mengalir. Aku belum tahu keputusanku. Tapi kalau aku harus pergi, aku janji, aku akan kembali sebagai Rara, perempuan yang mencintaimu dan tidak ingin kehilanganmu. Bima tak menjawab. Ia tidak pergi, dan itu satu-satunya kekuatan yang kupunya untuk menghadapi hari esok. Namun kekuatan itu terasa rapuh saat pagi datang. Mario kembali menghubungi, kali ini dengan suara yang lebih panik dari sebelumnya. Bu Laras, konferensi pers dijadwalkan sore ini. Kalau ibu tidak muncul, kami tidak bisa menahan opini publik. Beberapa media mulai menuliskan berita soal pelarian dan ketidakstabilan. Aku menatap koper yang telah kupersiapkan. Tiket kereta sudah dipesan. Pagi ini, aku harus kembali ke Jakarta. Sore aku harus berdiri di depan para jurnalis, rekan bisnis, dan mungkin orang-orang yang diam-diam ingin melihatku jatuh. Tapi sebelum pergi, aku tahu aku harus bertemu Bima. Bukan hanya untuk pamit, tapi untuk menyerahkan sesuatu yang lebih penting. Janji. Aku menemukannya di tempat biasa, dekat gudang distribusi, sedang menyusun paket ke atas troli. Ia melihatku, diam. Tapi kali ini, ada luka di matanya. Mungkin karena ia tahu, tanpa perlu kuucapkan, bahwa aku akan pergi. Aku gak bisa lama, kataku pelan. Ia hanya mengangguk, tak bertanya apa-apa. Aku harus kembali hari ini. Mereka butuh aku di sana. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Mungkin mereka akan menjatuhkanku. Mungkin aku akan kehilangan segalanya. Tapi satu hal yang nggak mau aku kehilangan adalah kamu. Bima akhirnya menatapku. Kamu yakin akan kembali? Aku mengangguk. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kalau kamu masih ada di sini saat aku kembali, maka aku akan datang. Bukan lagi dengan keraguan. Bukan dengan penyamaran, tapi dengan hati yang sudah selesai dengan dunianya. Ia menunduk, dan dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, Aku gak janji akan tetap di sini, tapi aku janji, rasa ini gak akan pergi kemana-mana. Itu kalimat paling indah yang pernah kudengar dalam hidupku. Kami berdiri dalam hening. Tak ada pelukan, hanya dua manusia yang saling menyimpan dalam dada, dan melepaskan dengan luka yang tidak ingin mereka tunjukkan. Aku naik kereta, dengan dada kosong, tapi dengan tekad penuh. Dan keberanian itu, ku genggam saat aku turun dari kereta. Aku langsung dibawa ke gedung pusat oleh Mario dan beberapa staf, yang wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa panik. Di ruang ganti sebelum konferensi pers, aku berdiri sendiri di depan cermin. Bayangan yang kulihat, bukan lagi Laraswati yang selama ini mereka kenal. Ia terlihat lelah, tapi ada sorot baru di matanya. Sorot wanita yang telah kehilangan banyak hal, tapi akhirnya tahu mana yang layak diperjuangkan. Pukul 4 sore, aku melangkah ke podium. Depanku, ratusan kamera, kilatan lampu, dan wajah-wajah penasaran. Aku mulai bicara. Terima kasih telah datang. Hari ini, saya tidak berbicara sebagai CEO,
tidak juga sebagai tokoh publik. Hari ini, saya hanya ingin menjadi seorang wanita yang jujur. Saya memang pergi selama beberapa waktu, tapi bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menemukan kembali sesuatu yang saya sendiri lupa. Bagaimana rasanya menjadi manusia biasa, merasa jatuh cinta, merasa takut ditolak bukan karena angka di rekening, tapi karena siapa saya sebenarnya. Beberapa wajah di ruangan mulai berubah, tak lagi tajam, tapi perlahan mulai mendengar. Saya tidak menyesal menyamar jadi pembeli warteg. Yang saya sesali, kenapa saya harus menyamar hanya untuk merasa aman mencintai. Aku menunduk sebentar, menarik napas, lalu menatap lurus ke kamera. Cinta tidak bisa diselamatkan dengan gelar, tidak bisa dipertahankan dengan reputasi. Dan hari ini, kalau saya harus kehilangan semuanya hanya karena saya memilih untuk menjadi Rara, maka saya rela. Aku melihat Tiara berdiri dengan mata berkaca-kaca. Ia menepuk tangannya pertama kali, dan disusul oleh yang lain. Mario bahkan tak bisa menahan senyum kecilnya. Aku tidak tahu apakah perusahaan akan tetap milikku setelah ini. Aku juga tidak tahu apakah Bima masih menungguku di kota kecil itu. Tapi, hari ini, satu hal yang pasti, aku tak lagi bersembunyi. Dan di dalam hatiku, meski masih ada luka, ada cahaya baru yang mulai menyala. Tapi cahaya itu mulai bergetar saat aku kembali ke kantor keesokan harinya. Mario memberitahuku bahwa hasil konferensi pers memberi dampak besar. Sebagian publik bersimpati, sebagian lagi menganggapku terlalu emosional untuk memimpin perusahaan sebesar ini. Ada yang bilang ibu terlalu berani, tapi ada juga yang akhirnya melihat ibu sebagai manusia, kata Mario dengan suara tenang. Aku hanya mengangguk. Aku tidak ingin melawan semua opini. Aku hanya ingin melanjutkan hidup. Malam itu aku naik kereta, kembali ke kota kecil itu. Tidak ada koper besar, hanya aku. Saat aku sampai di penginapan, pemiliknya hanya berkata pelan, "Mas Bima, katanya ada urusan di luar kota, nggak bilang mau balik kapan." Dadaku menegang. Aku mencoba menghubungi nomor lamanya. Tidak aktif. Aku mencari ke tempat kerja lamanya. Mereka bilang Bima tidak mengajukan pengunduran diri. Izin tanpa batas waktu. Aku kembali ke warung kopi kecil, tempat biasa kami saling diam. Duduk sendiri di sudut, sambil menatap bangku kosong di seberang meja. Lalu pelan-pelan, aku membuka kotak kecil itu, mengambil surat yang kutulis di kereta. Aku sudah berdiri sebagai diriku sendiri, tanpa penyamaran, tanpa topeng. Kalau kamu merasa sudah cukup jauh, aku mengerti. Tapi kalau masih ada ruang untukku di hidupmu, maka aku akan duduk di sini, sampai kamu datang, atau sampai harapanku benar-benar kehabisan waktu. Aku menyerahkan surat itu pada pemilik warung. Aku lalu pergi. Tidak dengan air mata, tapi dengan dada yang telah ikhlas untuk menunggu. Karena mungkin ini saatnya dunia lama dan dunia baru bertabrakan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk sesuatu yang benar baru. Dan aku siap menghadapi dunia. Langkah pertama adalah membuka diri kepada publik. Aku mengadakan konferensi pers yang paling berani dalam hidupku. Aku mengungkapkan segala hal yang selama ini kupendam, tentang rasa cintaku kepada Bima, tentang perjuangan kami menghadapi kesenjangan dunia, dan tentang bagaimana cinta yang paling murni bisa tumbuh. Bahkan dari semangkuk nasi rames di warteg pinggir jalan, aku bicara sebagai perempuan biasa yang sedang berjuang. Reaksi media tak terduga. Beberapa menyambut penuh haru. Banyak yang tak percaya bahwa aku berani mengaku kalah oleh perasaan sendiri. Tapi aku tidak butuh pengakuan. Aku hanya butuh dia. Hari-hari berlalu. Surat yang kutitipkan di warung kopi belum juga mendapat balasan. Setiap hari aku kembali ke sana, duduk di bangku yang sama, berharap dan berharap lagi, sampai pada malam keempat. Saat hujan turun tanpa suara, dan warung itu sepi, hanya satu orang yang duduk di sudut. Bima. Pakaiannya basah karena gerimis. Tapi di wajahnya ada kehangatan yang dulu selalu menyelamatkanku dari kesepian. Aku menatapnya lama, tak mampu berkata-kata. Ia mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya, sebuah kertas, suratku. Maaf, baru datang. Aku baca ini berkali-kali, tapi jawabanku tetap sama. Kalau kamu masih Rara yang dulu, yang ketawa saat makan sambal, yang mau duduk di bangku plastik sempit cuma buat ngobrol 5 menit, maka aku tetap Bima yang sama, yang gak akan lari,
dari rasa yang sesungguhnya. Aku duduk, tanpa ragu, tersenyum dengan air mata yang masih menetes. Dan di tengah hujan, di bawah lampu kuning yang remang, di warung kopi sederhana yang jadi saksi segalanya, kami saling menatap. Dua manusia yang memilih untuk percaya sekali lagi. Tapi cinta yang kembali, tak pernah datang dalam bentuk yang sama. Ia tak lagi penuh tawa tanpa beban. Ia kini datang dengan bekas luka, dengan cerita panjang. Kami mulai dari mengobrol, duduk lama, di warung kopi yang sama, berbicara tentang hal-hal yang dulu tak sempat kami buka, tentang bagaimana rasanya hidup di dua dunia yang berbeda, tentang takut, tentang ego, tentang kecewa yang ditelan diam-diam. Bima tidak langsung menghapus luka, tapi ia menemani lukaku sembuh. Dan aku belajar untuk tidak lagi memaksa semuanya harus indah seperti cerita dongeng. Kami mulai jalan bersama, ke pasar, ke masjid, ke pinggir sungai. Tak ada yang romantis, tapi semua terasa nyata. Kami belajar untuk berjalan berdampingan, bukan saling menarik paksa. Aku mulai mengajak Bima ke ruang yang lebih luas. Satu hari, aku mengenalkannya pada Tiara. Bima kaku. Tiara sempat terdiam, tapi lalu Tiara tersenyum, menatapku dengan tatapan yang tak pernah kubayangkan akan ia berikan. Kalau dia yang bikin ibu ketawa kayak tadi, maka dia bukan sekadar pantas, dia perlu dijaga, katanya pelan. Bima menunduk, sedikit malu. Untuk pertama kalinya, dunia lamaku mulai menerima kehadirannya. Kami tahu, yang bertahan bukan cinta yang sempurna, tapi yang tak menyerah untuk saling memperbaiki. Dan dari cinta seperti itulah, kami mulai membangun rumah. Bukan rumah dari tembok tinggi dan lantai marmer, tapi rumah dari kepercayaan, ketulusan, dan keberanian untuk tetap tinggal. Hari-hari kami mulai terasa berbeda. Bima kembali bekerja, tapi bukan lagi sebagai pekerja lepas. Kali ini, aku menawarkan sesuatu yang lebih serius, membuka sebuah usaha kecil bersama, bukan atas namaku, bukan dengan modal besar, tapi dengan semangat yang kami bagi bersama. Sebuah warung makan sederhana. Tepat di tempat kami pertama kali bertemu, Bima mengusulkan namanya, Rara dan Bima. Warung itu bukan hanya tempat kami menjual makanan, tapi tempat kami menyusun kembali kepercayaan dunia. Setiap nasi bungkus yang kami siapkan, setiap teh manis yang kami tuangkan, punya cerita yang tidak bisa dibeli dengan uang. Suatu sore, Tiara datang berkunjung. Ia berdiri lama di depan warung. Hanya melihat kami melayani pembeli, tertawa kecil, saling melempar pandangan. Saat warung mulai sepi, ia duduk dan berkata pelan, "Ibu lebih hidup sekarang." Aku menggenggam tangannya. Tiara bukan hanya asistenku, ia adalah saksi dari versi terbaik diriku yang akhirnya muncul. Dan aku sadar, ini yang dulu tak pernah aku miliki. Aku bangun tiap pagi dengan aroma bawang goreng, suara motor lalu lalang, dan canda tawa para pelanggan. Bima masih laki-laki yang sederhana, tapi kini, ia menjadi rumah yang tak pernah kutemukan dalam istana manapun. Dan aku masih Laraswati, tapi bukan lagi perempuan yang memakai kekayaan untuk berlindung. Kini aku memakai keberanian untuk menyapa dunia apa adanya. Malam itu, aku menulis di buku harian yang dulu sempat aku tinggalkan. Aku janda terkaya di kota ini, tapi kekayaan itu tak pernah mampu membelikan satu hal yang kini kupunya. Cinta tak harus megah. Kadang, cukup hadir setiap hari, menyeduh teh, menunggu hujan reda, dan percaya bahwa rumah bukan tempat. Rumah adalah orang, dan rumahku bernama Bima. Aku menutup bukuku, menatap ke langit malam yang cerah. Di sampingku, Bima menggenggam tanganku erat. Hangat, kuat, dan tidak akan pergi.